Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain, kok Taurus nih belum diramalkan. Oke, saya akan meramalkan tentang itu semua. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian selalu gagal dalam percintaan, pacaran putus, nggak nikah-nikah, dan kalian tuh butuh solusi, pengen curhat, langsung aja DM ke Instagram saya @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ya tentang Taurus di bulan Agustus 2021. Tapi sebelum saya membuka kartu tarot, seperti biasa saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu. Taurus ini memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, orangnya mandiri. Orangnya ini selalu bisa diandalkan dalam segi keuangan, dalam rumah tangga, keluarga, dan sebagainya. Orangnya ini nggak suka ngerepotin orang lain. Dia itu pokoknya kalau udah kerja, dia itu sebisa mungkin ngebantu orang lain gitu ya. Orangnya ini sangat baik hati, tapi kadang-kadang Taurus ini memiliki sifat yang egois dan juga keras kepala gitu ya. Tapi nggak masalah, itu merupakan suatu hal yang wajar teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat Taurus ini orangnya sangat pekerja keras. Dia itu mampu menangkap peluang bisnis yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misal ada sesuatu hal bisnis yang lagi ngetren, Taurus ini cepat menangkap hal tersebut gitu ya. Orangnya sedikit bicara tapi banyak bekerja. Dia itu nggak banyak mengumbar janji tapi banyak melakukan actionnya. Yang jelas orangnya sangat pekerja keras sekali teman-teman ya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Nah, walaupun nggak semua karakter Taurus sama, tapi rata-rata karakter Taurus itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu mandiri, bisa diandalkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, keuangan, dan sebagainya. Orangnya ini mampu menangkap peluang bisnis, egois, keras kepala, tapi orangnya ini pekerja keras banget teman-teman ya. Dia itu nggak banyak ngomong tapi banyak melakukan action dan pekerjaannya. Nah, Taurus ini memiliki 3 zodiak yang cocok untuk Taurus. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces dengan Taurus itu cocok. Pisces ini orangnya intuisinya tajam. Orangnya sensitif terhadap perasaannya gitu ya, mudah kasihan, tersinggung, mudah gak enakan, mudah terharu gitu ya. Orangnya pokoknya peka terhadap perasaannya, itu sensitif. Intuisinya dan instingnya itu tajam. Kalau pasangannya selingkuh, dia itu kerasa. Pasangannya mulai sayang sama dia, dianya itu kerasa. Jadi Pisces itu orangnya sangat perasa gitu ya. Tapi Pisces ini orangnya juga sedikit bicara, banyak bekerja sama kayak Taurus. Jadi mereka itu bisa saling melengkapi dari segi sifat, personalitinya. Kalau misal mereka buka bisnis bareng atau punya usaha bareng, itu mereka saling mendukung gitu ya. Makanya cocok antara Pisces dan juga Taurus teman-teman ya. Nah, zodiak kedua yang cocok sama Taurus adalah zodiak Cancer. Zodiak Cancer sama Taurus tuh cocok. Zodiak Cancer ini orangnya setia. Dia itu kalau udah satu nggak mau gonta-ganti pasangan. Dia itu kalau udah setia ya setia gitu ya. Orangnya cemburuan, protektif gitu ya. Kadang-kadang dia itu kalau misal pasangannya pergi ditanya-tanyain gitu ya, detail banget gitu ya. Kalian tahu lah ya orang protektif tuh kayak gimana. Sebenarnya cemburu itu nggak apa-apa, merupakan suatu hal baik gitu ya dalam percintaan. Tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus. Tapi kalau saya lihat zodiak Cancer ini orangnya juga pekerja keras banget. Dia tuh bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ambisius juga ia dalam sesuatu hal yang ia impikan. Nah, makanya zodiak Cancer sama zodiak Taurus cocok teman-teman ya. Nah, zodiak ketiga yang cocok sama Taurus adalah Scorpio. Scorpio ini orangnya pekerja keras banget gitu ya, karena Scorpio itu terkenal sekali dengan jiwanya yang sangat pekerja keras ya. Orangnya gengsian gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya nggak sayang tapi ternyata sayang. Dan Scorpio ini orangnya setia, keras kepala gitu ya. Tapi kalau saya lihat Scorpio ini orangnya humble banget sama banyak orang, jadi mudah akrab. Kalau ketemu orang baru juga gampang kenal, gampang nyambung ngobrolnya gitu ya. Mampu menangkap peluang bisnis juga. Nah, Scorpio ini kalau saya lihat dia tuh melihat hidup dari sisi pahitnya, tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain ya. Jadi orangnya tuh selalu berpikir optimis untuk kedepannya. Makanya Scorpio sama Taurus juga cocok teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ada 3 zodiak yang cocok sama Taurus. Ada zodiak Pisces, zodiak Cancer, dan juga zodiak Scorpio. Tapi bukan berarti di luar 3 zodiak tersebut gak cocok sama Taurus, tidak ya. Bisa juga Taurus sama Libra cocok, Taurus sama Aquarius cocok, bisa. Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau kalian bisa saling ngalah dan pengertian, tentunya akan baik-baik aja ya. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya.
bagaimana tentang asmara juga keuangannya di bulan Agustus ini ya. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain kok belum diramalin nih kok tentang Taurus, yang lainnya udah gitu ya. Oke, nanti saya akan melihat dari dua kartu untuk asmara yang pertama, yang kedua adalah untuk keuangan ya, bagaimana di bulan Agustus untuk update-annya. Karena dari kemarin juga udah banyak nungguin ya Taurus Girl gitu ya, yang wanita udah banyak yang nanya-nanyain. Ya, saya cek dulu kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmara Taurus terlebih dahulu teman-teman ya. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman ya. Untuk asmara Taurus, di kartu yang pertama ada kartu Six of Swords. Ada kartu 6 pedang ya. Jadi kalau saya di kartu yang pertama ini, dalam hal asmara saya lihat kalian itu perlu introspeksi diri dalam hal percintaan ya. Jadi kalian jangan selalu menyalahkan pasangan kalian. Kalau misal kalian sudah punya pasangan, sudah punya pacar, sudah punya suami atau sudah punya istri gitu ya. Terkadang ada sesuatu hal masalah yang datang dalam hubungan kalian. Jangan selalu menyalahkan pasangan kalian. Kadang kalian harus introspeksi diri gitu ya. Sebenarnya gua tuh salah apa sih? Kenapa dia tuh seperti itu sih? Nah, intinya seperti itu. Karena di sini ada simbol pedang teman-teman ya. Ada seseorang yang sedang naik kapal dan di depannya ada pedang. Jadi kadang-kadang kita harus melihat gitu ya. Jangan selalu menyalahkan kamu sih orangnya kayak gitu, kamu sih orangnya keras kepala dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dia itu seperti itu karena ada penyebabnya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat kalian tuh memang harus berkaca, harus melihat diri kalian. Jadi apa yang menjadi kekurangan kalian, apa yang menjadi loh kok pacar aku sekarang seperti ini sih, loh kok pacar aku udah nggak kayak dulu lagi sih dan sebagainya. Nah, segala sesuatu masalah itu memang harus kalian selesaikan baik-baik dengan komunikasi. Jangan sampai kalau misal sudah ada masalah datang kalian baru udahlah kita putus aja dan sebagainya. Jangan, nanti kalian malah jadi apa ya, bumerang. Artinya kalian itu masih sayang tapi terucap kata-kata gitu karena emosi sesaat. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi dipikir panjang dulu ya. Jadi kalau saya lihat introspeksi itu lebih baik dalam hubungan asmara. Ini buat yang udah punya pasangan, dan buat yang masih single saya lihat kalian harus perlu bersabar dulu ya. Karena di sini ada kapal yang membawa pedang. Artinya kalian tuh perlu bersabar untuk bisa mendapatkan seseorang yang tepat di dalam kehidupan kalian. Jangan sampai kalian itu menikah cuma asal-asalan, menikah cuma karena umur, usianya udah segini, udah disuruh orang tua menikah dan saya belum dapat yang tepat, udahlah yang ada aja lah, yang suka sama saya langsung nikah. Jangan teman-teman ya. Intinya yang single juga harus bersabar. Jangan sampai kalian itu dapat pasangan yang memang nggak sesuai atau yang kalian tuh nggak tahu dia itu sifatnya seperti apa gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya harus berhati-hati. Ini juga bisa dibilang sebagai simbol kewaspadaan juga. Jadi untuk yang udah punya pasangan, saya lihat kalian tuh harus introspeksi terhadap diri kalian ya, melihat kekurangan kalian, jangan selalu menyalahkan orang lain dalam hal asmara ya. Nah, untuk yang single masih harus bersabar. Nah, nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya di bulan Agustus 2021. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian mau nanya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun karena lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcewen. Yang pacaran selalu gagal, mau nikah gak jadi, dan kalian galau butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Saya lanjut di kartu yang kedua untuk keuangan Taurus di bulan Agustus 2021. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Taurus di bulan Agustus 2021. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Di kartu yang kedua sini simbolnya ada simbol the moon teman-teman ya, bulan. Jadi kalau saya di kartu yang kedua untuk keuangan saya lihat sangat flat sekali di bulan Agustus ya. Flat itu artinya datar ya. Ya intinya kalau saya bilang Anda ini butuh motivasi, butuh pengembangan, butuh seseorang yang bisa memberikan semangat, entah pacar kalian, keluarga kalian, siapapun juga gitu. Kalian tuh perlu semangat untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang kalian rintis gitu ya. Karena kalau tidak kalian akan stuck di zona nyaman kalian. Untuk keuangan flat ya, kalian harus punya pembaharuan, harus semangat gitu ya. Walaupun kondisinya seperti ini, kalian tetap harus semangat dalam melakukan pekerjaan. Jadi jangan sampai kalian tuh stuck. Kalau misal udah, aduh usaha kok sekarang menurun ya, nggak kayak dulu dan sebagainya. Nah kalian tuh butuh pembaharuan, gimana caranya agar laku gitu ya. Intinya seperti itu. Kalian yang jelas butuh motivasi, butuh teman untuk curhat gitu ya, butuh seseorang yang memang untuk menyemangati kalian dalam hal bisnis ataupun karir. Masih flat di bulan Agustus, cuma kalau saya bilang masih tercover lah intinya semuanya ya. Kebutuhan Anda masih tercover. Walaupun kalau saya lihat flat ya, flat itu artinya datar, tapi kalau saya lihat masih ada hal baik di sini di bulan Agustus ya. Jadi nggak usah khawatir, harus ada pengembangan, harus ada sesuatu hal yang kalian kerjakan. Jangan pernah menyerah terhadap apapun yang kalian lakukan ya. Nah, ini di kartu yang
kedua dalam hal keuangan. Nah, kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, dalam hal asmara, saya lihat di sini ada kartu 6 pedang. Jadi perlu introspeksi diri gitu ya. Perlu melihat apa sih yang salah sama diri kita. Jangan sampai kita tuh menyalahkan pasangan, terus yang salah orang lain, terus jangan. Intinya dalam hubungan asmara harus seimbang. Dan di kartu yang kedua ada simbol The Moon, artinya kalau saya lihat untuk keuangannya flat, harus butuh pengembangan, butuh motivasi dari orang-orang terdekat kalian ya. Keduanya adalah kartu yang positif untuk Taurus di bulan Agustus, yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya @marshawen. Nyampein curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian selalu gagal dalam asmara, kalian butuh pencerahan, butuh solusi, butuh curhat juga gitu ya. Kenapa ya kok selalu gagal percintaan, mau pacaran gagal, mau nikah gagal. Nah, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marshawen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.